Bukan rahasia lagi, kalau Gen Z itu terlalu BM, alias banyak mau. Ada banyak sekali keinginan yang ingin diwujudkan tanpa melihat kemampuan finansialnya. Uang yang didapat seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, malah dipakai demi memuaskan keinginan. Akibatnya, kondisi keuangan menjadi kacau. Mereka rentan terkena krisis akibat gaya hidup konsumtif dan pengelolaan keuangan yang salah. Apa saja sebenarnya hal-hal yang bisa membuat keuangan Gen Z bermasalah, dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk Gen Z, mari kita ngobrol empat mata, kita diskusi bersama. Gen Z di Indonesia, ternyata sudah mendominasi usia produktif mulai menginjak usia 19 tahun. Jika dimanfaatkan secara efektif, bisa membuat negara Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di tahun 2045. Tidak bisa dipungkiri, Gen Z adalah penerus bangsa ini, mau siapa lagi yang meneruskan? Sayangnya, literasi keuangan di negara ini masih sangat kurang, sehingga dapat menghambat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi 5 besar di dunia. Ditambah lagi, mentoring dan kesadaran, masalah keuangan yang mungkin akan dihadapi oleh Gen Z masih sangat minim. Hal ini pun membuat mereka rentan terkena krisis akibat gaya hidup konsumtif dan pengelolaan keuangan yang salah. Apa saja kesalahan-kesalahan yang membuat keuangan Gen Z bermasalah, dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, Gen Z selalu merasa kurang, sebesar apapun gaji yang diterima setiap bulannya. Entah mengapa Gen Z selalu merasa kekurangan. Hal ini disinyalir karena Gen Z mengutamakan gengsinya dan memiliki gaya hidup yang tinggi agar terlihat istimewa. Parahnya, kebutuhan untuk memenuhi hal tersebut kerap melampaui batas finansial yang didapat, dan membuat Gen Z selalu merasa tidak punya uang. Yang kedua, Gen Z banyak keinginan, yang artinya, Gen Z tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Padahal, keinginan sudah sangat jelas, sifatnya tidak mendesak. Sebaiknya, keinginan lebih dikesampingkan, dan Gen Z harus memprioritaskan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan utama. Bukan rahasia lagi, kalau Gen Z itu terlalu BM, alias banyak mau. Ada banyak sekali keinginan yang ingin diwujudkan, tanpa melihat kemampuan finansialnya. Uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, malah dialihkan demi memuaskan keinginan. Akibatnya, kondisi keuangan menjadi kacau balau. Untuk menghindarinya, Gen Z harus mulai mengenali mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang ketiga, Gen Z tidak punya rencana tentang masalah keuangan. Mungkin yang dihadapi Gen Z adalah sulit mencapai kestabilan finansial karena tidak punya rencana keuangan yang matang. Tidak sedikit, bahkan tidak mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan dan dihabiskan setiap bulannya. Gen Z juga cenderung tidak peduli kemana gaji atau penghasilan yang dialokasikan. Jika dibiarkan terus, kestabilan finansial pun akan semakin sulit untuk diraih. Oleh karena itu, mulailah untuk lebih peduli dengan kondisi keuangan kamu. Buatlah daftar pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Jangan lupa untuk menyisihkan pendapatan ke dalam tabungan, dana darurat, investasi, dan asuransi. Ini penting agar keuangan kamu lebih cepat stabil dan terjadi di masa depan. Yang keempat, Gen Z selalu merasa tersaing. Semua orang tentu ingin memiliki keuangan yang mapan, tetapi, jika orang lain, termasuk teman-teman kamu, sudah mencapai kondisi finansial yang baik, tidak perlu baper dan merasa tertinggal. Lebih baik, cari tahu dan pelajari bagaimana mereka bisa memiliki keuangan yang baik. Siapa tahu, mereka menjalani hidup hemat, atau memiliki penghasilan tambahan, sehingga kondisi finansialnya lebih baik, atau justru kamu yang salah dalam mengatur keuangan selama ini. Cobalah untuk fokus mengelola keuanganmu, agar menjadi lebih baik, dan jangan malah sibuk mengurusi keuangan orang lain. Yang kelima, Gen Z sulit raih tujuan jangka panjang. Tidak semua Gen Z, banyak Gen Z yang sudah memiliki tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah, sawah, atau yang lain. Namun, harga investasi jangka panjang yang ada saat ini memang cukup bikin pusing kepala. Apalagi, kenaikan setiap tahunnya dapat melebihi inflasi. Untuk bisa beli rumah, Gen Z harus berani memangkas anggaran hiburan dan keinginan. Apalagi jika gaji tergolong ngepas. Mungkin itu obrolan kali ini, kesimpulannya, bahwa setiap masalah,
pasti ada jalan keluarnya. Namun, jika sudah mengetahui masalah keuangan yang datang menghampirimu, tetap introspeksi diri, apa yang telah dilakukan sebelumnya, entah gaya hidup kalian, atau membeli kebutuhan yang tidak perlu, lebih baik dihindari, dan selalu membuat strategi jangka panjang.